Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah sahabat mendengar nama sahabat Nabi yang selalu gagal untuk miskin? Kalau kita mendengar orang yang gagal kaya, maka hal tersebut bukan asing di telinga kita. Tetapi ini adalah orang yang selalu gagal miskin. Setiap ingin berusaha memiskinkan diri, tetapi terus dia gagal. Sahabat tersebut adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat yang satu ini adalah termasuk golongan saudagar yang sangat kaya raya. Pernah suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah SAW bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitung perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang yang miskin. Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Dalam riwayat dijelaskan bahwa orang miskin akan masuk surga lebih dulu dari orang kaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna fuqara al-muhajirina yasbiqunal aghniya'a yawmal qiyamati ilal jannati bi arba'ina kharifa." Yang artinya, sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban. Sejenak Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, "Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki." Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah SAW." Ketika berita tentang para sahabat yang mau berhijrah ke kota Madinah sampai ke Abdurrahman bin Auf, sontak banyak harta bendanya dihibahkan kepada mereka yang akan berhijrah. Namun, bukannya malah habis, kekayaan Abdurrahman bin Auf malah bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Melihat kekayaan semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf berjalan mondar-mandir karena memang bingung dan gusar. Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Berkata dalam hati Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika setelah selesainya perang Tabuk, di mana tumbuhan kurma yang siap panen yang ditinggalkan oleh para sahabat berperang menjadi busuk dan harganya pun anjlok drastis. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga sahabat Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf menjual semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk mereka ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma yang busuk warga kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun habis tanpa sisa dan jatuh miskin. Lantas berkata dalam hati, "Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Sehari kemudian, tanpa disangka datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Utusan ini menyebarkan pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma yang busuk yang akan digunakan obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Penduduk negeri Yaman sedang dilanda wabah penyakit aneh. Namun, pemeriksaan dokter, tabib, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf.
Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk itu. Tanpa pikir panjang, utusan raja dari Yaman tersebut mengetuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf, lalu menjelaskan wabah apa yang terjadi di negeri Yaman. Semua kurma-kurma busuk yang kemarin dibeli Abdurrahman bin Auf diangkut dan dibeli 10 kali lipat dari harga normal. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan normal harga yang fantastis. Sahabat ngaji dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alih-alih Abdurrahman bisa jatuh miskin, bisa bangkrut dari usahanya karena ingin masuk surga lebih cepat, justru beliau semakin dikaruniakan kekayaan yang berlebih, sehingga yang tadinya berharap bisa bangkrut dan miskin, tetapi Abdurrahman bin Auf gagal untuk menjadi miskin. Sahabat ngaji dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari demikian kisah tentang sahabat Nabi yang gagal miskin. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi kepada kita semua bahwa memang benar bagi mereka yang memiliki karunia harta yang berlebih akan dihisapnya jauh lebih lama dibandingkan orang yang miskin. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul musliminal jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin." Orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yang itu setara dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi dan dihasankan oleh Su'aib al-Arnaud. Demikian sebagai penutup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.